Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Kehidupan ini tidak lari daripada konflik, baik dalam persekitaran, kerja, masyarakat, maupun dalam keluarga sendiri. Kejadian 13 mencatatkan satu peristiwa yang penting dalam kehidupan dua saudara, Abram dan Lot, yang mengalami perselisihan karena berkat yang mereka terima. Dari peristiwa ini, kita dapat melihat prinsip-prinsip penting tentang bagaimana menangani konflik dengan hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Kejadian 13 bermula dengan pemulangan Abram dan keluarganya dari Mesir ke tanah Kanaan. Alkitab mencatatkan bahwa baik Abram maupun Lot, keduanya sangat kaya dengan ternakan, dengan emas dan perak. Namun, kekayaan yang melimpah ini menjadi punca utama kepada perselisihan. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka begitu banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Kejadian 13 ayat 6. Masalah yang timbul bukanlah karena kejahatan, tetapi karena berkat. Pelik bunyinya, tetapi realitinya jika tidak ditangani dengan hikmat, berkat yang besar pun boleh menjadi punca perpecahan. Perselisihan ini berpunca daripada para gembala Abram dan Lot yang bertengkar tentang kawasan penggembalaan. Kedua-duanya memerlukan ruang, tetapi sumber yang ada tidak cukup untuk menampung semua. Lot sebagai orang muda mungkin belum memiliki kematangan rohani seperti Abram. Namun konflik ini menjadi ujian terhadap kerendahan hati dan keutamaan hubungan. Dan sikap Abram adalah untuk membawa damai, bukannya menuntut hak. Dalam situasi ini, Abram sebagai yang lebih tua dan lebih berpengalaman, boleh saja menggunakan kuasa atau kedudukannya untuk menuntut yang terbaik. Namun, yang luar biasa ialah respon Abram yang berkata, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Bukankah seluruh negeri ini terbuka di hadapanmu? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan." Kejadian 13 ayat 8 dan 9. Abram mengutamakan damai lebih daripada harta. Dia tahu bahwa berkat Tuhan tidak bergantung kepada lokasi, tetapi kepada hati yang taat. Inilah kunci penting dalam menangani konflik. Rela melepaskan hak demi memelihara kasih. Pilihan Lot berdasarkan mata dan bukannya iman. Lot memilih tanah yang subur dan indah, berhampiran Sodom. Dia memilih berdasarkan apa yang dilihat, bukan apa yang dikehendaki Tuhan. Pilihannya akhirnya membawa kepada malapetaka karena dia tinggal dekat kota yang jahat. Ini menjadi pelajaran bahwa tidak semua yang kelihatan baik itu berasal dari Tuhan. Pilihan yang tidak disertai doa dan pertimbangan rohani boleh membawa kita ke jalan yang penuh dengan masalah. Apakah aplikasi rohani untuk kehidupan kita pada hari ini? Pertama, janganlah biarkan berkat memecah belahkan kita. Kadang-kadang konflik berlaku bukan karena kekurangan, tetapi karena kelebihan. Terlalu banyak harta, terlalu banyak pendapat, terlalu banyak kemahuan. Dalam semua perkara ini, kita perlu memiliki kerendahan hati seperti Abram untuk memelihara hubungan dan mencari damai.
Kedua, belajarlah memilih dengan iman, bukan hanya dengan mata. Lot mengikut kehendak mata, bukan hati yang peka terhadap Tuhan. Kita juga perlu sentiasa meminta hikmat Tuhan sebelum membuat keputusan besar dalam hidup kita, terutama yang melibatkan perhubungan dan nilai hidup. Dan ketiga, diberkati lebih daripada tempat adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Abram tetap diberkati walaupun memberikan pilihan terbaik kepada Lot. Ini membuktikan bahwa berkat Tuhan tidak bergantung kepada lokasi, tetapi kepada kesetiaan kepadanya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, konflik adalah bahagian yang tidak dapat dielakkan dalam hidup ini. Namun, cara kita mendepaninya menentukan sama ada kita membawa damai atau lebih banyak keretakan. Belajarlah dari Abram yang memilih damai, menyerahkan hak, dan tetap hidup dalam berkat Tuhan. Biarlah kita menjadi pembawa damai, bukan pencetus perbalahan. Karena itulah kehendak Tuhan bagi anak-anaknya. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.